Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, para teman kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Ondo, teman-teman ya. Jadi kemarin itu udah saya update untuk Bitcoin dan juga BOME, Solana juga sudah saya update ya. Jadi untuk hari ini ya market masih flat ya, sideways di situ-situ aja, kecuali ini XRP ya 24 jam terakhir naiknya lumayan. Fear and Greed Index juga berangsur turun dari 63 ke 60, which is netral ya. Dan overall altcoinnya ya ada yang koreksi, ada yang sideways gitu ya. Ini seperti PP ini turun malah 5%, Uniswap sekitar 4%, APT 3%, jadi sekitar 3-5% ya untuk altcoin. Yang lainnya mengalami penurunan. Jadi untuk main eventnya sebenarnya di minggu ini itu ada di nanti subuh ya, ini tanggal 1 Agustus dini hari ada FOMC statement sama Fed interest rate decision. Ya, ini memang ekspektasinya mereka belum melakukan cut rate, mungkin next meetingnya baru cut rate. Jadi kita sama-sama berharap di bulan Agustus nanti ya, after ini semua market bisa lebih pulih lagi, khususnya altcoin teman-teman. Jadi sama seperti yang saya update kemarin, untuk Bitcoin dominance itu masih bisa naik satu kali lagi. Jadi harap lebih bersabar lagi teman-teman ya. Jadi bull run udah di depan mata sampai nanti dia atau the Fed ya cut rate dan juga QE teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu untuk liquidation net map. Ini time frame 24 jam terakhir ini banyak melakukan sell short ya. Ini tebal mulai dari 66.600-an sampai di 67.500 dolar. Ya, jadi memang mayoritas sekarang sell short, jadi berhati-hati jelang rilis data nanti malam bisa adanya grab likuiditas bagian atas. Ini tebalnya cukup banyak ya ketimbang bagian bawahnya. Kemudian per 3 harinya ya ini kita lihat ya, tebalnya di 70.250 sampai 70.400-an dolar ya. Bawahnya malah udah tipis ya, nggak ada nih teman. Jauh lebih tebal di bagian atas, memang berarti mayoritas sekarang melakukan sell short. Jadi waspada sekali lagi untuk market, bisa setidaknya time frame satu harinya lah ya retest bagian atas ini untuk grab likuiditas. Next kita lihat untuk Bitcoin ETF flow-nya ya, so far sih untuk BlackRock tanggal 29 30 Juli ini masih melakukan pembelian. Tapi untuk beberapa institusi lainnya ini melakukan jual. Ya bahkan di 30 Juli ini akhirnya minus lagi. Terakhir kali minus itu di tanggal 23 Juli. Ya, jadi sekarang memang kita bisa lihat trennya semenjak 1 minggu terakhir gitu ya. Ini banyak mulai ya perlahan-lahan ngurangin muatan pembelian ya, karena balik lagi ada FOMC dan ya the Fed ya untuk subuh nanti. Next kita lihat untuk Bitcoin secara daily. So far memang secara daily ini adalah range Bitcoinnya. Dia lagi testing di SNR yang cukup penting lah ya untuk saat ini di 65.300 dolar plus. Di sini ada MA21 nih ya, time frame daily. So kalau area ini jebol ya, kalau area ini jebol breakdown akan visit ya ke dalam box warna orange di sekitar 63.000 dolar. Jadi ini menjadi key level, dua area penting untuk si Bitcoin teman-teman. Dan waspada sekali lagi, ini adanya double top ya, chance top 1 and ini top kedua ya. Jadi kalau misalkan dia breakdown dari sini, dia testing di sini ya, ini adalah area neckline ya. Ya, jadi ini adalah area next area yang perlu sekali dipertahankan sama Bitcoin. So kalau di area ini jebol lagi terdalam, dia bisa balik lagi ke 58.000 dolar. Jadi kalau misalkan kalian lihat gap juga ya, gap untuk Bitcoin masih ada di sekitar 58.000 dolar, belum ketutup gapnya. Jadi ini adalah skenario paling buruk yang perlu kalian tahu ya, dan kalian siap kalau memang wah ini breakdown turun bisa sampai 58.000 dolar. Tapi ya sekali lagi tapi ya kalau misalkan dia ketahan pun ya sampai ya paling bawah pun ketahan di 63.000 dolar itu masih oke ya. Berarti correctionnya dia cuman membuat base aja nih di sini dan di atas ini. Tuh. Overallnya ketika dia udah up ya udah dia cuma satu di sini. Before akhirnya dia break untuk lanjut Neo ATH yang ngejar 76.000 dolar sampai 80.000 dolar untuk si Bitcoin ya. Jadi masih adanya peluang kok untuk si Bitcoin, walaupun dia breakdown ya at least sideways doang di sini. Yang menjadi PR-nya adalah kalau dia breakdown ya di bawah 63.300 dolar ya, dia closing candle di bawah itu yang baru harus siap untuk ke 58.000 dolar.
Palingan itu untuk si Bitcoin ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk range area target menjelang news event nanti atau dini hari nanti ya untuk si Bitcoinnya. Itu balik lagi untuk skenario terburuknya. Dan ya kalau misalkan memang dia masih ketahan di 63.300 dolar ya itu sekaligus menjadi potensi higher low-nya dia. Ya, ini kan low and then higher low ya, dia create base di sini sebelum dia lanjut going up lagi. Tapi kalau misalkan dia ngambil lebih bawah lagi ya ini yang menjemput demand sebelumnya. Next untuk secara hourly-nya kita bisa lihat di sini ya. Dia terakhir kali pun masih ketahan di previous SNR-nya di box hijau di sekitar 67.000 dolar, reject dari situ dan ya beberapa kali sebenarnya testing di demand secara time frame 1 jam di sini nih. Ya, di 65.700 dolar. So, ya kita bisa lihat sebelumnya dia masih mampu bertahan kok. Ya closingnya masih di sekitar 65.800 gitu ya. Belum benar-benar breakdown di bawah 65.600 dolar. So kalau area ini di breakdown maka next area target di 64.500an dolar. Ya ini next area. Ya sebelumnya mendapatkan retracement kemudian boom naik. Ya di sini adanya sedikit retracement kemudian boom naik gitu ya. Jadi so far secara time frame 1 jam kita bisa lihat lebih detail. Ini first time dia testing rebound. Ya kemudian beberapa kali mencoba masih bertahan gitu ya. Jadi ini adalah next area fresh yang bisa sekali diperhatikan. At least kalau memang dari area sini dia memang breakdown lanjut turun, di sini adanya chance untuk mantul ke previous ya SNR sebelumnya. Ya di sekitar 65.700, 65.800 dolar ya untuk si Bitcoin. Dan jadi so far untuk view-nya masih sama. Ya jelang data nanti malam kalau memang dia masih turun bisa dipantau area bawah. Dan kalau kita gunakan sebuah trendline juga ya di sini adanya trendline resisten ya. Kemudian di sini juga kita bisa hubungkan juga sebuah trendline support gitu ya. Jadi overall memang pergerakannya bergerak dalam sebuah channel. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan kalau nanti isi Bitcoinnya sebentar ya. Dari area sini drop, naik lagi, drop lagi ya seperti ini. Nah, ini bisa diperhatikan nanti mungkin more or less seperti ini pergerakannya si Bitcoin jelang di event nanti malam. Ya, jadi area targetnya next target kalau dia breakdown bisa dipantau 64.500an dolar secara hourly ya. Jadi itu. Dan kita lihat untuk Ondo. Ondo sebenarnya benar-benar kuat ya. Ini salah satu altcoin yang di backing sama BlackRock backingannya, nggak main-main ya. Kita bisa lihat secara structure. Ini pertama kali rilis ya, listing di KuCoin. Dia going up, retracement langsung lanjut boom. Ya going up, retracement langsung boom ya. Nah di sini saya ingat banget momen-momen waktu altcoin banyak yang berdarah, dia cuman drop and then sideways aja, anteng. Naik lebih tinggi, kemudian turunnya pun bertahap banget, korektif banget turunnya. Gitu. Jadi secara momentum ini kuat banget, benar-benar kuat. Yang perlu diwaspadai sekali lagi, ya jarum-jarum nakal sebenarnya sih. Tuh jarum-jarum nakal atas bawah. Dan kalau saya marking ya untuk Ondo secara daily time frame. Ini kan sebelumnya ini area demand-nya ya. Kalau saya extend ke samping ini previous resistance, extend lagi, nah ini menjadi support. Jadi ini adalah key levelnya untuk Ondo saat ini di sekitar 0,879 sampai 0,965 dolar. Bisa sekali diperhatikan untuk Ondo range saat ini gitu ya. Ketika area ini jebol ya teman-teman, ini next area targetnya. Nah ini fresh area yang belum ditesting lagi nih semenjak 15 Mei. Kemudian kalau teman-teman lihat juga di sini bisa gunakan sebuah trendline resistance, and then di sini juga trendline support. So ya dia bergerak dalam sebuah channel, teman balik lagi secara daily. Jadi ketika memang dia breakdown pun ya secara bertahap, teman-teman mungkin bisa expect dia seperti ini. Ya. Baru mungkin adanya reaction, breakout dan lain sebagainya ya untuk si Ondo. Jadi sekali lagi bisa dipantau dua area target ini. Ya di bawah ini adanya confluence of support, trend support and then fresh demand yang belum ditesting kembali untuk Ondo di sekitar 0,724 sampai 0,773 dolar. Yang nanyain Ondo gimana? Ya, update-nya, perkembangannya dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk cycle kali ini saya masih sangat-sangat yakin ya untuk Ondo ini previous ATH-nya ini bakalan ditesting kembali di sekitar 1,43 sampai 1,485 dolar ya. Sooner or later akan di visit kembali. Dan
Apalagi untuk cycle kali ini gitu ya, Ondo ini bisa menjadi kandidat kuat banget. Either memang dia masih bertahan di support pertamanya atau support keduanya. Kalau support pertama dia nggak breakdown, ya udah mungkin sideways di sini ya, baru breakout retest ya sebelum boom lanjut naik lagi untuk Ondo gitu ya. Kemudian kalau kita lihat mungkin tambahan secara weekly ya, di sini juga masih bagus banget sebenarnya. Di sini plus ya, ada MA21 weekly-nya nih. Untuk support pertama di sekitar 0,879 $0,88 gitu ya, sekitar area itu. Kita bisa gunakan juga sebuah Fibo ya, dari swing high ke previous swing low-nya. And then ya, ini menjadi next area untuk new ATH-nya dia nih. Ya, di sekitar di sekitar 1,65 sampai $1,877. Yaitu bisa menjadi new ATH. Jadi ya, kalau kita berbicara angka psikologis di sekitar $2 itu masih sangat possible ya untuk Ondo. Tapi sebelum itu, ketika dia breakout bisa dipantau dulu nih beberapa area bawahnya. Ya, ini coba saya tandangkan dengan warna berbeda biar nggak nyaru ya. Yes. Yep. Seperti 1,16 sampai $1,23 ya. Kemudian di previous ATH-nya di sekitar 1,48. Kemudian baru next di $2 gitu ya untuk Ondo. Jadi ya lumayan kalau Ondo ya balik ke atau new ATH $2 ya, masih dapat lah gain 1x lebih sedikit gitu ya. Sekarang kan 0,93 ya, mungkin kalau ada efek turun sedikit ya 0,9 0,88 gitu ya, dapat 1, berapa x gitu ya, lumayan lah untuk Ondo. Tapi balik lagi di sini bukan untuk kalian all in, kalian FOMO, balik lagi kalian harus analisa kembali juga, dan juga money manajemennya diatur. Karena kenapa? Karena balik lagi Ondo ini udah tergolong naik-naik terus gitu ya. Masih banyak altcoin sebenarnya yang masih tidur gitu ya. Altcoin bagus dan masih tidur, masih punya gain atau peluang gain itu lebih besar daripada Ondo ya. Jadi itu bisa menjadi bahan pertimbangan lain untuk Ondo. Dan ya, palingan itu update untuk Bitcoin dan juga Ondo. Hopefully bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.